Halo, selamat siang semuanya. Jumpa lagi bersama gue Widi di program acara Jack Story. Kali ini gue sedang bersama salah satu pendiri komunitas yang cukup besar di kalangan The Jackmania. Siapa lagi kalau bukan Halo, siapa? Hai. 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 Jack Mania. Bapak Rajiva Randy Baskoro yang biasa dipanggil Jiva. Jiva. Oke. Lu tuh orang mana sih, Jip? Mana gue? Kalau gue lahir di Jakarta. Coba kalau keturunannya bokap gue orang Jawa, nyokap gue orang Minang, orang Padang. Jawanya apa? Bokap? Jawa Tengah. Semarang. Semarang, Ya. nyokap Padang. Nyokap Padang. Japan jadi ya, Jawa Padang. Yang Jawa Pan gitu ya. Lu tuh ini apa namanya tinggal di Jakarta Timur. Sekarang Timur. Waktu awal-awal join ke The Jack lu di mana? Dulu gue kan ada juga rumah di Jakarta Barat di Kebonjeruk. Jadi kebetulan abang gue, sepupu gue tuh namanya PI, dia itu yang ngediriin Jackmania Kebonjeruk gitu, tahun Oh, Bang 2000. PI itu saudara lu? Iya. Oke. Abangan lah. Oh, bukan saudara tapi saudara nggak sih? Dulu PI itu tinggal di rumah, jadi gue punya sepupu, PI tinggal bareng lah sama, suka nongkrong lah di rumahnya bude gue gitu. Udah dianggap anak sendiri lah gitu. Bahkan akhirnya tinggal di situ, jadinya udah gue anggap abang lah gitu. Terus awal mula lu tahu atau suka nonton Persija sejak kapan? Awal mula kalau kecil gue sering kalau Stadion Menteng itu gue familiar ya gitu, karena kebetulan ayang gue tuh rumahnya dekat situ di Jalan Jawa tuh, di Kosok Raminoto, dekat Sumenep. Jadi kalau lu belok dari jembatan Setiabudi tuh turun, kalau Sumenep kan belok kiri tuh ke arah Blora. Ini gue lurus dikit sebelum lampu merah KPU. Sumenep itu yang banyak jual ikan Jual nggak sih? ikan, Oh iya. banyak bencesnya gitu. Cuman ya udah kecil kan yang gue tinggal di situ, opa gue dari keluarga nyokap itu tinggalnya di Muria, di belakang Pasar Rumput tuh, di Manggarai gitu. Jadi dulu gue kecil tuh sering tinggal di Manggarai, terus dibawa nih sama opa gue ke Taman Menteng gitu kan, ke Suropati, Taman Suropati atau Situ Lembang. Sorenya pulang tuh biasanya naik Halica, becak motor tuh dulu di depan Stadion Menteng. Jadi udah biasa tuh dari kecil di Stadion Menteng. Cuman memang tahu Persija tuh, maksudnya gitu, tahu Persija, cuman ya tahu aja gitu, nggak gimana gitu. Oh, lu nggak pernah nonton Persija main di Menteng? Enggak, gue tidak pernah main di lapangan di Stadion Menteng itu waktu gue kecil doang sih. Elunya yang main? Main pas dulu kan gue sempat kayak masuk Roni Pati tuh, Aisyop, gue sempat latihan di situ tuh sebentar gitu. Dulu bahkan gue gak suka Persija loh. Kenapa emang? Ya kan tadi Minang. gue orang Semarang, nyokap gue orang Minang, Persija juga gak bagus-bagus banget ya. Dulu gue lebih suka dukung kalau Liga Indonesia ya. Gue nonton Liga Indonesia dari Liga 1 gue nonton, Liga 1 gue nonton. Suka nonton Perang Bintang juga tuh di TV tuh, dulu ada Jackson Thiago gitu-gitu kan, ada Jackson Giuseppe. Cuman tim yang gue dukung itu dulu PSP Padang sama PSIS Semarang. Karena dari orang tua. Iya, karena ngerasa dari satu daerah aja. Kalau Jakarta malah dulu gue lebih senengnya Persija tim pas akhir-akhir 90 tuh kan sempat naik ke Liga Divisi Utama kan. Nah, gue dukung Persija tim tuh sempet tuh gitu. Suka doang gitu pas tahun 2000 tuh dukung Persija tim. Ya itu mungkin ketularan. Dulu bahkan gue suka ngata-ngatain Persija gitu. Dulu kayak PI nih pulang. Jadi pas semifinal 99 kalah sama Semarang kalau nggak salah. Iya. Itu pulang gue kata-katain tuh, gue emang enak kalah gitu. Kalah sama Semarang kan. Semarang juara di Manado tuh. Iya, Kelabat. Kelabat. Udah tahun 2000 juga masih itu sama masih nggak suka lah. Tiba-tiba pas 8 besar Liga 7 tuh tahun 2000 Liga 6 tahun 2000 Persija lawan Arema. Yang Aremanya banyak banget itu ya. Arema banyak, itu pasti sepetak doang. PI ngajakin ikut yuk gitu. Itu gue masih SMP kelas 2 di GBK. Ya
udah ikut aja gitu kan. Nah ikut terus ngerasain atmosfernya Jackmania ya, waktu itu Jackmania dikit ya, maksudnya Arema banyak banget ya, Jackmania cuma tuan rumah tapi cuma sepetak doang, tapi kan ada 4 supporter kalau nggak salah, itu kan ada, kan habis pertandingan ini ada 2 pertandingan sehari gitu kan. Ini Pelita Sol, Pelita ya, apa sih, Pelita Persikota. Persikota Iya. ya. Terus di situ gue suka sama atmosfernya Jackmania, walaupun dikit tapi dulu tuh kompak gitu, maksudnya bener-bener yang ya ini nyanyi gitu 90 menit, lo bener-bener yang semangat lah gitu istilahnya. Padahal waktu itu kalau nggak salah Persija kalah gitu, masalah gitu kan. Lawan Aremanya kalah ya. Kalah ya, Si lawannya ya. Rubio apalah itu. Udah terus pulang, kayaknya ngajak lagi tuh semifinal, masuk tuh kita lawan PSM. Mau dong gue ikut lagi gitu kan, ya udah gue ikut lagi tuh. Ikut cuma kita kalah 1-0, pulang lagi, udah habis tuh kayaknya udah kalah, akhir tahun Desember, jadi nanya lo mau bikin KTA nggak? Mau dong, ya udah gue bikin KTA Jackmania tuh, cuman jadinya kan Januari 2001. Kaos yang lu dapat apa waktu itu? Kalau yang gue dapet apa? Gue anak Jakarta ya enggak? Oh bukan Persija 2000 ya? Enggak, gue anak Jakarta 1 Jakarta 1, Jackmania 12. Ya, kan ada urutan. Ada urutan, iya. Waktu pertama kali lu ke stadion lawan Arema itu dan lu jatuh cinta lah sama The Jack ketika ngeliat atmosfer di stadion. Kenapa lu tidak berpikir sejak awal ketika orang rumah lu sendiri yaitu Bang PI udah jadi The Jack? Kenapa lu nggak coba kepoin dia waktu pulang pertandingan atau apa? Di era apa 99 itu ya waktu PSIS juara ya? Pas PI itu kan pas dia, jadi kan gini, pas PI mulai aktif untuk diriin Jackmania Kebon Jeruk tahun 2000, itu gue lagi dukung Persijatim di hati gue lagi suka Persijatim tuh. Nonton langsung apa nonton di TV? Belum, tapi nonton di TV gitu, karena menurut gue anak Jakarta Timur gitu kan, maksudnya ada dari Jakarta Timur, dan gue ngerasa lagi keren aja gitu dulu Persijatim, warna merah hitam kan, terus ada namanya sepatu Komando Batavia gitu kan, combat itu kayaknya seru aja ngeliatnya gitu kan. Nah, bahkan lucunya pertama kali gue nonton Persija di Lebak Bulus, pertama kali gue resmi jadi anggota Jackmania, berarti kan tahun 2001 itu kan katanya gue udah resmi kan, keluar pembukaan Liga Indonesia 7 itu Persija derby lawan Persijatim gitu. Itu rasanya aneh banget menurut gue. Jadi Lebak Bulus kan cuma dikit ya, cuma di tribun terbuka itu kan. Dejek cuma dapat 2 petak, tengah sama kiri, combat Komando Batavia di ujung kanan, itu kan belakang gawang 0-0. Itu kayak gue aneh banget, terus gue liat, gue kan harusnya di situ ya, tapi gue ada di sini gitu dulu kan. Tapi ya udah gitu, bahkan ya itulah gue bilang mungkin gue ketulahan ya kali ya, makanya kita nggak boleh benci banget lah sama sesuatu kali ya. Dulu gue suka ngata-ngatain, malah gue jadi alhamdulillah malah sampai sekarang masih ada di sini gitu. Orang nanya, lu udah tua masih aja lu dukung Persija istilah gitu. Iya. Apa waktu lu daftar jadi anggota The Jackmania, apakah lu langsung menjadi seorang supporter sejati yang total ke Persija atau masih belentang-bentong? Sejati langsung. Karena lu udah ada Bang PI ya yang lu gampang jadi, buat apa informasi lah, komunikasi dan lain sebagainya. Jadi, kan pas gua SMP itu bahkan gua berarti SMP kan kelas 2 ya. Lu SMP di mana? Di Jakarta Timur, di Budaya. Oh, bukan di Kebon Jeruk. Kebon Jeruk tuh bokap tinggal situ. Lu pernah tinggal di Kebon Jeruk kan tapi? Iya, kalau pindah-pindah aja gue. Pindah-pindah aja, cuman kalau gue zaman kuliah gue tinggal di sini sering karena kan kampus gue di Mustopo, dekat dari cuman ya ini aja loncat-loncat aja. Nah, sejak itu aktif gue, bahkan gue ngajakin banyak temen-temen sekolah gue tuh dulu SMP jadi DJ juga gitu. Padahal maksud gue ya gue kan sekolah Katolik ya, walaupun gue Muslim, itu kan maksudnya banyak etnis itu kebanyakan kalau ya campur banyak, tapi kan banyak orang Batak gitu kan, maksudnya banyak ya, maksudnya kalau Batak itu kan fanatiknya sama PSMS gitu kan. Tapi beberapa bisa gue ajak tuh nonton Persija, bahkan dulu kita kalau main bola pakai, dulu kan masih hal yang jarang ya orang pakai atribut baju gue anak Jakarta gitu kan. Nah itu mereka kadang-kadang pakai tuh lagi olahraga atau lagi pulang sekolah kita pakai gitu. Nah cuman terus habis itu kan tahun itu kita juara tuh. Jadi pertama kali gue jadi DJ, masa resmi di tahun pertama langsung ngerasain juara gitu kan, itu udah
kenikmatan 10 bulan kemudian kan 10 juara kemudian, di Oktober ya. Oktober Iya, gitu iya. kan. Nah, udah pas juara kan gue udah SMA ya, SMA kelas 1 kan. Nah, jadi pas sejak masuk tahun ajaran baru itu di bulan Agustus kalau nggak salah, itu kan juara Oktober, itu gue pasti, dan itu akan akhirnya berlanjut ya sampai gue kelas 3. Pokoknya setiap Persija main itu gue pasti ini jangan diikutin tapi cabut sekolah tuh gitu. Karena lu sekolah ini sore. Sekolah pagi. Oh, pagi. Jadi gue tuh pagi, cuman dulu gini, di sekolah gue tuh ada aturan kalau lo pulangnya, kalau lo masuknya jam 7 lewat 10 menit, di atas 7 lewat 10 gitu, kan jam 7 masuknya, itu lo dipulangin. Oke. Gue sengaja, gue telat, tapi gue datang biar gue dipulangin. Nah kalau gue dipulangin gue bisa nongkrong di area sekolah kan. Ya. Gue nongkrong di area sekolah sampai siang, gue nunggu sampai siang. Nah siang tuh biasanya gue nunggu temen-temen gue yang dulu SMP bareng-bareng terus udah pindah sekolah kan mereka kan. Nah mereka nemuin gue tuh di sekolah gue. Kalau gue kebetulan SMP sama SMA masih satu perguruan lah, masih satu sekolah gitu. Mereka datang, udah kita bareng-bareng tuh 2-3 orang lah, jalan ke mana, naik angkot. Gue kan belum, masih jarang kendaraan bermotor ya. Di Jakarta Timur mana sih? Di sekolah gue di Duren Sawit. Oh, di Ruang Sawit. Di Klender gitu. Nah terus kita naik angkot, kita ke Rawamangun, terus naik ini ya Patas AC 16 gitu, Rawamangun Bakulus. Udah gitu aja, jadi pulang begitu lagi, nanti Persija main begitu lagi, siklusnya gue gitu aja kita. Dan lu yang mengakomodir mereka semua, lu yang jadi leadernya di teman-teman sekolah itu. Enggak juga, mereka Udah pada juga. iya udah pada ini aja. Dan dulu kan masih bisa masuk kemana-mana kan, sempat ada yang bikin KTA, masuk ke Bonjeruk semua gitu kan, masih bisa loncat-loncat lah istilahnya kan, tinggal mana KTA di mana kan bisa. Udah, itu pas pas udah gue kuliah, kebanyakan langsung kontak sama mereka. Nggak tahu lagi ya apa mereka masih nonton bola atau enggak, udah nggak pernah komunikasi lagi sih. Nah, waktu di SMA itu kenapa lu sama teman-teman sendiri berangkat menuju ke Bak Bulus? Kenapa lu tidak bareng rombongan korwil terdekat? Dulu kan masih jarang. Di daerah gue dulu cuma ada kemana? Duren Sawit itu? Dulu paling Kalimalang, terus dulu paling ada Rawamangun gitu kan. Ke Jatinegara jauh nggak sih? Jatinegara kaum dekat sebenarnya. Cuma kan kalau dulu kita mikirnya ya udahlah, gue pulang sekolah cepet aja gitu, kita pulang naik angkot sekali dari depan sekolah kan langsung nyampe Rawamangun, sampai terminal kita langsung nyambung ke ada Patas AC-nya kan, tidur di bis udah enak gitu kan. Jadi kalau lu nggak kepikiran untuk gabung sama korwil enggak? Enggak, dulu kan memang ini ya, dulu kan memang pergaulan korwil juga ya, karena gue tahu cuman Kebon Jeruk ya, gue cuma mainnya Kebon Jeruk aja. Kalau enggak ya mainnya justru gue lebih sering kalau kayak Kebon Jeruk ya Jack Ngulon dulu istilahnya ya, Jack Barat gitu ya. Siapa namanya? Roblong ya? Almarhum Bang Dao, Bang Bao gitu kan, almarhum Bang Bao. Terus ya paling Bang Masuri, Kadut gitu-gitu lah, Om Bay gitu-gitu, paling abang-abangan lah semuanya. Ada ya kan gue seringnya kalau ketemu korwil ya biasanya paling di Secret tadi Menteng yang paling, kalau kita lagi briefing mingguan tuh kan. Ada sih. Oh, lu ikut ke Secret juga walaupun lu anak SMA yang masih Ya kan gue dulu SMA gue masih, rumah yang gue masih di situ. Jadi jadi kadang-kadang gue pulang ke rumah yang gue, terus jalan kaki bentar kan, nggak lurus doang tuh, nyebrang lampu merah, udah sana. Siapa yang ngasih tahu lu kalau The Jack tuh punya budaya briefing Selasa Jumat di Menteng? PI lah pasti. Pasti Bang PI ya? Dan dulu kan anak-anak Kebon Jeruk juga rajin ya, gitu kan. Rajin dalam artian kalau siap briefing pasti datang gitu. Apalagi dulu kan juga sempat juga kan manajernya Persija tuh siapa namanya lupa gue. Di tahun berapa? Afrizal ya, Asrizal apa siapa tuh? Ini tadi tahun berapa? 2000-an awal itu. Itu kebetulan bokapnya teman itu gitu. Bokapnya teman yang jadi teman yang sama juga sering nongkrong di rumah bude gue juga gitu. Jadi bapaknya jadi, nah si om inilah yang sebenarnya ngebantu Kebon Jeruk jadi korwil ya sebenarnya gitu, karena PI akhirnya jadi sering datang ke Menteng gitu kan. Kebetulan Persija kenal juga, jadi JK dia juga hubungannya PI kan, orangnya juga luas ya, bisa kenal kanan kiri, ya udah. Dan
anak-anak dulu, anak-anak Banyuwangi kan adanya kan cuma di Kelapa II ya, cuma di Kampung Peruntagan, di kampung kita tuh. Udah kalau Yang Alfa itu ya? Alfa dalam masuk. Udah di situ makanya kan ada istilah RKJ itu kan, Republik itu kan sebenarnya kalau nggak salah tuh kan Bung Ferry yang ngasih nama kan Republik itu kan, karena anak-anak itu Banyuwangi tuh kalau datang banyak, udah kayak orang-orang ini, orang Republik gitu, dia datang banyak, terus kumpul gitu. Nonton bareng-bareng nih, kebun jeruk gitu. Terus kalau datang udah kayak nonton bola di stadion misalnya gitu, banyak gitu. Apalagi kalau mainnya di GBK ya udah deket banget. Dekat, cuman 20 menit kali ya. Nyampe. Cuman 10 menit kan. Tapi lu nggak terlibat dalam kepengurusan RKJ waktu lu zaman sekolah itu? Enggak. Karena lu tinggal Jawa Timur ya? Iya, dan lu juga sibuk sekolah juga sih. Gua dulu nggak pernah ada niat buat masuk di kepengurusan di JEK ya gitu. Maksudnya ya udah gue penting KPA gue setiap tahun terpanjang gitu aja sih. Tapi sepenglihatan lu selain Bang PI yang seksi sibuknya di RKJ siapa, Bang? Kalau dulu kita di RKJ itu ada Bang Dul Gimbal. Kan. Kalau Bang PI kan sempat jadi bendum ya, sempat jadi bendahara juga. Kalau Bang Dul sempat jadi apa ya dulu ya? Korul kayak pernah deh. Enggak, kalau Korul itu kan cuman ada 3 di RKJ. Siapa? Jadi Bang PI, terus Bang PI terus ganti siapa namanya? Dekat dulu ya. Kok mikirin? Iya Bang Dul kalau nggak salah. Kalau Bang Dul deh. Bukan. Nah itu yang kedua dan vakum. Lo sambungin aja tuh. Boncu, astagfirullahaladzim, sorry Bang Boncu, lupa gue. Bang Boncu. Oke. Gua makan nih. Kayak gue pernah denger deh Bang Iya, Boncu, ada. Bang Boncu. Baru vakum kan? Abis itu kan Boncu kawin apa ya. Terus udah tuh RKJ sempat dibekuin kan, karena nggak ada yang calonnya lagi gitu. Terus sempat PI akhirnya hidupin lagi kan, sempat beberapa lama vakum. PI balik lagi sempat, terus akhirnya ganti Aslam gitu. Itu waktu dibekuin terus Bang PI baik lagi tuh tahun berapa? Tahun berapa ya? Ya tahun-tahun 2000-an belasan awal maksudnya ya. Oh udah belasan. Itu juga gue di zaman KTA gue mati juga situ, jadi gue nggak terlalu fokus sama organisasi Jackmania ya pada saat itu. Karena menurut gue waktu itu ada faktor-faktor lain lah yang bikin gue aktif di, nggak terlalu ngikutin perkembangannya Jackmania pada saat itu. Oh berarti walaupun lu tidak terlibat dalam kepengurusan RKJ pada saat itu, tapi lu tahu isu-isunya ya? Misalkan Korulnya berganti, terus Bang PI jadi bendum. Kan pas kalau PI bendum kan gue kan dulu kan siap nonton bola tuh pokoknya gini, kalau Persija main di Lebak Bulus pasti gue duluan tuh datang sama PI berdua, gue ngawal dia tuh gitu. Biasanya kan tiket ya kan, anak-anak gitu kan nunggu datang dulu, nanti biasanya dibagiin ke anak-anak penjeruk gitu kan. Nah bisa gue bawa bendera RKJ itu gue bawa gitu aja kerjaan dulu gitu. Iya, walaupun lu tidak pengen terlibat, tapi karena secara lu kedekatan sama Bang PI akhirnya kecemplung juga ya. Iya, lu pulang duluan. Karena angkot 09 dan 09A bareng dua. Emang dari RKJ ke Bulus ada satu angkot? Enggak, nyebrang yang ke Bayoran. Oh, kebayaran dulu ya. Nyambung. Oke. Terus ketika lu lagi berarti lu sempat nggak aktif di dunia JEK tuh, sempat nggak aktif? Bukan nggak aktif di nonton bolanya, nggak ngikutin organisasinya. Gitu. Itu tahun berapa? Ya masih gue sebutin. Era-eranya deh, era pemainnya siapa? Pokoknya era jahiliyah lah, era Persija dualisme. Oh iya. Ya pada saat itu gue ngerasa gini aja sih, gue ngerasa pada saat itu, ini not feeling ya. Pada saat itu gue ngerasa Jackmania itu berada di sistem organisasi yang kurang lah. Dalam arti kita kan biasa patron kita kan dulu zamannya Bung Ferry ya, zaman Bung Ferry awal, tapi nih maksudnya zaman dulu itu kan leadershipnya lebih, ya secara suka nggak suka Bung Ferry itu leadershipnya terlihat lah, memang sosok supporter sejati lah gitu kan istilahnya gitu kan. Begitu berganti kepemimpinan sebenarnya kan gaya pemimpin itu beda-beda gitu. Cuma kan pada saat itu mungkin ditambah dengan faktor Persijanya juga bermasalah. Terus
di dalam organisasi tuh gue ngeliat apa ya, gue mungkin merasakan kurangnya apa ya, strong leadership gitu dari ketum-ketum selanjutnya. Jadi ya di situ gue ngerasa gue nggak ngikutin organisasi, bahkan akhirnya itulah gue membesarkan komunitas gitu. Walaupun mungkin gini, mungkin gue setahun satu periode gue nggak bikin KTA tapi gue panjang lagi gitu aja sih. Yang penting nomor KTA gue masih hafal. Akhirnya lu membentuk komunitas itu gimana? Kalau membentuk komunitas gue tahun OSB itu tahun 2007 sebenarnya kira-kira ya. Kalau resminya dibikin di tanggal ulang tahun itu 2008. Itu bikin sebenarnya kita ini karena kita bingung ini kapan ya kita bikin nih gitu kan. Cuman buat penanda kita bikin sesuai dengan pertama kali dulu webnya OSB keluar 5 Februari 2008 gitu. Tapi kalau mamanya bibitnya 2007 udah kita bikin. Itu gimana ceritanya? Lu ya, jadi, dari lu vakum jadi kan, lu vakum kan era dualisme, OSB berdiri jauh sebelumnya tapi bukan vakum nonton gue bilang. Maksudnya gue ada di posisi kontra organisasi gitu lah istilahnya ya gitu. Maksudnya ya oposisinya organisasi lah, tapi yang positif karena udah sama-sama dukung. Menurut gue gini, ya kita kan dinamika organisasi ya menurut gue gitu. Maksudnya mungkin ada kebijakan yang menurut gue kurang sepakat gitu kan. Tapi yang terpenting adalah gue tidak meninggalkan identitas gue sebagai Jackmania gitu. Maksud gue KTA gue tetap ada gitu kan. Ya, gitu sih. Cuman ya tadi kan kalau bilang harus organisasi berarti kan gue ngeliat perkembangannya wilayah resmi gue atau enggak gitu ya Pak. Kalau dulu ya enggak, jadi gue lebih fokus di komunitas aja gitu. Ya sekali kalau ketemu sama teman-teman anggota Korwil ya gue kadang-kadang tetap berinteraksi juga, cuman nggak ngikutin sampai dalam langsung sampai tadi gabung di struktural RKJ itu enggak gitu sih. Gimana awalnya lu ngebentuk OSB? Kalau awalnya kan gini, jadi memang kan kebetulan gue zaman kuliah itu kan awal-awal 2004-2005 itu gue juga aktif di ini ya, maksudnya kita memang apa ya, anak-anak yang suka ada di subkultur lah gitu ya, maksudnya musik, kalau istilah zaman sekarang apa skena lah gitu kan, subkultur yang ada gitu kan. Nah di 2004-2005 awal itu nggak cuma subkultur yang ada di dunia fashion atau musik atau apa gitu, tapi termasuk juga subkultur di dunia bola nih, di dunia tribunan akhirnya kita pelajari lebih dalam gitu kan. Pada saat itu gue tuh lagi sering-seringnya tuh beraudiensi lah dengan dengan teman-teman, kalau istilahnya tuh mungkin supporter garis keras atau ya istilah macam-macam, bisa ultras, bisa firm, bisa Barabrakas, bisa Torsida, apapun yang kita mau sebut, intinya mereka adalah supporter garis keras gitu, supporter fanatik lah gitu kan, di beberapa negara gitu, korespondensi lah. Nah, bahkan sampai akhirnya di 2005 itu gue itu digabung ke salah satu kelompok ultras kecilnya Juve di La Curva Sicheria gitu kan, namanya Stile Juve. Jadi Stile Juve ini pecahannya Drugi gitu. Drugi itu pecahan Factors, itu panjang gitu. Nah, ya karena gue sering berkorespondensi dengan tokoh-tokoh ini, ya kan via apa? Ya dulu zaman-zaman Yahoo Messenger gitu kan banyak ya. Kan suka ada, kalau di Yahoo Messenger kan ada kayak apa sih namanya, kayak grup-grup gitu ya kan, kita bisa. Nah, terus juga kita akhirnya beli buku tentang ultras, tentang apa di Amazon gitu kan, kita baca, kita pelajarin. Nah, di 2007 itu menurut gue Jackmania itu ultras gitu ya. Semua supporter yang lahir di era 96 ke bawah ini mengadopsi nilai-nilai ultras gitu. Maksudnya nilai-nilai ultras apa sih? Nyanyi 90 menit gitu kan, main perkusi gitu kan, terus main koreografi dalam arti spanduk, banner, bendera gitu kan, shawl itu kan sebenarnya nilai-nilai ultras itu. Bahkan waktu kita juara tahun 2000 pun 2001 pun udah ada flare gitu kan di GBK kan, lu lihat kan. Nah, nilai-nilai ultras ini maksud gue ini jangan sampai salah kaprah gitu, karena hari ini banyak anak-anak orang-orang nih yang lo ultras atau mania gitu, tuh aneh banget menurut gue gitu loh. Jadi ultras atau mania itu bukan nama istilah ini, tapi itu cuman ya
ultras itu bukan berarti hitam-hitam gitu loh, maksudnya ngerti ya sih. Ultrasur Madrid itu pakai putih-putih gitu. Ultrasannya Galatasaray itu pakai merah kuning gitu, Kak. Jadi nggak atau di Unity-nya Dortmund tuh pakai kuning-kuning, nggak pernah dia pakai harus hitam-hitam ya. Itu silakan aja. Itu cuma istilah nama gitu kan sebenarnya gitu. Ultras Gresik, Ultras Petrokimia itu sepotongnya emang Ultras Gresik gitu, Ultras Mania gitu. Gue bingung kan gitu kalau Ultras Mania digabung namanya gitu kan, tahun 99 dia lahir. Jadi itu sebenarnya semangatnya yang diambil kan gitu. Nah, dulu kita punya dirigen legenda lah, Bang Iqbal, ya kan. Dulu kalau nonton bola nih, kalau Iqbal kagak ada, gue ini ya lesu rasanya kan. Kayak ada yang kurang tuh di tribun, sepi gitu kan. Nah, kalau Bang Iqbal nggak ada, bisa Bang Kales lah gantiin kan, Bang Kales atau nggak kadang-kadang siapa ya dulu, Jawil atau Abaram yang suka ke tengah tuh. Biasa kalau Abaram kan di sebelah Abed Dao. Di sebelah kan di pojok ya. Apa? Di timur Menteng juga. Bang Aldo. Bang Aldo. Biasanya ganti-ganti ya. Bapo kali ya dia pernah ya. 2007-an, 2006 2007. Ya segitu juga kan zaman itu. Ya pokoknya Pales paling biasanya gantiin ya kan. Cuma kalau ada Bang Iqbal kan, kalau ada Iqbal kita paling semangat gitu kan, karena pembawaannya gitu. Tapi di 2007 itu gue lihat apa ya, walaupun Iqbalnya mimpin, kan kalau dulu kan Liverpool kecil ya, biasanya kan tribun tengah itu kan paling semangat nyanyi gitu, tarat. Nah, kok gue ngerasa udah mulai ada penurunan gitu dari anak-anak gitu, dari anak-anak di Jacknya, maksudnya kebanyakan sibuk makan bacang gitu kan, sibuk apa dulu kan handphone kayak masih jarang ya istilahnya gitu. Nah, kok nggak ada semangat kan ya, itu sebenarnya cuma dari hal kecil gitu doang dulu gue sama teman-teman gue dulu, teman-teman kampus yang memang, atau beberapa teman kampus dan beberapa teman-teman yang memang supporter tapi bukan satu kampus ya gitu, memang satu roots gitu. Nah, yuk kita nonton di tengah yuk, di bawahnya Iqbal yuk. 2007 tuh niatnya cuma gitu doang sederhana. Pokoknya kita mau Persija kalah kayak mau kita menang, mau ngapain kita nyanyiin kenceng-kenceng gitu, teriaknya kita lantang gitu. Intinya tujuannya apa? Tujuannya biar tempat orang-orang di anak didik yang lain tuh ikut nyanyi gitu. Cuma itu doang niat awalnya. Ya udah akhirnya kita duduk di situ, terus kita bikin, karena tadi gue terpengaruh dengan korespondensi gue itu, ya kita bikin apa ini nama kelompok kayak gitu kan. Nah udah pakai nama dulu Orange Street Boys gitu. Orange Street itu sebenarnya diambil dari nama jalan tuh di Jamaika ya, di Kingston gitu. Jadi ada, kalau di Jamaika tuh imigran yang lari ke Inggris yang jadi rat bos itu, mereka asalnya kebanyakan dari Kingston gitu, dari ibu kota Jamaika. Nah dari Kingston itu biasanya mereka tuh datang dari daerah tadi nama Orange Street. Karena itu kalau di Amerika tuh mirip-mirip kayak Bronx lah gitu, daerah-daerah seremnya di Kingston gitu. Ya udah itu kita ambil nama itu, betul kan kalau sesuai kan, itu tambahin bos lah, karena kan bos itu kalau Ultras kan identik dengan kata bos gitu kan, dengan kata, kalau di Italia kan ada ragazzi gitu, itu kan tuh artinya sama lah, anak laki gitu. Udah kita ambil, kita gabungin aja gitu. Tapi sekarang ada anggota OSB yang cewek? Dulu kita punya ada dua dulu, almarhumah Eja yang udah meninggal sekarang. Yang kerudung kan? Yang kerudung, dua kerudung. Yang ikut, yang sering ke JO? Dulu JO Eja. Oh iya, oke. Dan Rita. Tapi walaupun perempuan, tapi mereka udah kayak laki sih ya. Kalau Eja dulu kan dokter gitu kan, terus sering belah-belah mayat. Terus kalau si Rita nih anak gunung, pokoknya guru gitu, tapi udah tomboy lah dua-duanya. Tapi Eja kemarin dipanggil Allah, dia menghadap Allah duluan, sakit. Kalau Rita sekarang udah jadi ibu rumah tangga seutuhnya lah, udah nggak pernah nonton bola mungkin. Oh jadi cuman karena anak-anak di timur sepi nontonnya, terus lu sama teman-teman inisiatif buat bikin nama kelompok iya, gitu kan? Iya, awalnya sih nggak pakai nama kelompok, maksudnya udah kita datang aja di bawah nih, kita ramein deh gitu. Maksudnya kita balikin lagi nih passionnya Jackmania di situ ya, zaman itu kayak zaman 2007 ke bawah gitu loh, ya kan. Dulu kan 2005, 2004, 2006 itu ngeri gitu kan nonton, walaupun belakang gawang tribunnya Irland masih kosong, tribunnya ini yang kayak apa nggak kelihatan bola tuh di utara ya, yang kalau nonton kita nggak bisa lihat golnya. Iya, paling dekat jalan raya.
ya cuma teriak gol gitu doang kan Iya, ya. iya. Tapi ini kan timur ini kan selalu rame ya gitu kan. Nah tiba-tiba tetap rame, cuma menurut gua ada yang hilang aja sih feelnya. Itu faktor apa ya menurut lo ya? Ya tadi pada banyak yang diem, pada banyak yang padahal Iqbal loh yang mimpin lo. Iqbal yang mimpin, tapi mereka nih tadi makan bacang lah, makan tahu lah, jajan bukan jajannya gitu di kan gitu. Tapi lu ngeliat Iqbal ini nggak? Ngeliat Iqbal merasa ini pada diem anak ya? Lu merasa Iqbal seperti itu nggak? Ya gue Iqbal juga maksudnya apakah Iqbal turun performanya dia atau gimana? enggak lah, malah menurut gue kayak udah capek banget terus buat ayo dong gitu biasa gitu kan, atau Falus buat teriak-teriak untuk ayo dong ini nyanyi gitu kan, tapi Anak kok masih begitu gitu ya? iya tetap nyanyi rame, cuma kayak ada yang kurang aja karena gini, karena dia ngerasain dari tahun ke tahun sebelumnya. Jadi lo kan, tau perbandingan ya? Iya, gitu. iya. Mungkin kalau yang baru nonton itu keren-keren aja sih menurut gue gitu, tapi karena kita tahu yang kalau lu bilang itu zaman itu keren, ya menurut gue zaman sebelumnya lebih keren lagi gitu aja sih menurut gue gitu. Gue pengen balikin keren yang sana lagi gitu. Lebih pecah lah ya. Pecah lagi. Itu di hari itu lu berapa orang yang nonton? Awal-awal Berarti Mustopo semua? nggak ada. Mustafa tuh gue cuma bertiga, berempat lupa. Terus pokoknya bertujuh berdelapan lah gitu. Tapi nggak dalam satu waktu bareng-bareng terus, kadang cuma ada yang nggak datang, ada yang apa. Tapi rolling. Berarti pulang dari pertandingan itu baru kalian berpikir untuk membentuk kelompok komunitas? Iya, karena kita beberapa basic kan di roots subkultur gitu ya. Terus gue juga lagi mempelajari gue dengan beberapa temen juga tadi sering berkorespondensi dan akhirnya kita mempelajari beberapa hal gitu kan, akhirnya kita coba aplikasiin aja gitu. Kayak logo SB itu kan gue kalau nggak salah gue tuh korespondensi dengan supporternya yang awal ya, yang pertama itu gue yang gambar tangan sial itu kan? Itu gue dapet itu kan kalau nggak salah tuh apa sih nama klubnya, itu pokoknya dari Kroasia lah, itu Dinamo Zagreb. ya itu bukan BBB tapi ya, bukan Bad Blue Boys bukan Bad Blue Boys tapi apa gitu. Nah itu gue izin tuh sama leadernya gitu, kenalan juga jadi karena sering korespondensi dia sering ketemu sama kapo atau leader dari beberapa kelompok kan. Gue izin ya gue bilang. Oh ada ya di situ ya? Ada, jadi kita gitu. Terus gue izin ya gitu. Boleh kan? Jadi kita nggak asal nyomot dari ini kan, nggak asal nyomot dari internet tuh kan. Dulu kan internet tuh nggak kayak sekarang ya, maksudnya nggak banyak gambar juga. Udah bilang, oke lu pakai. Udah gue pakai. Cuma karena gue nggak enak 2011 tuh kalau nggak salah ya. Itu diganti tuh logonya kan, pakai logonya si anak gue tuh si Afif tuh. Afif yang bikin Abidin Set bareng Gary juga. Gitu. Yang ini Fred Perry? Iya, Fred Perry-nya. Oh iya. Fred Perry yang Fred Perry ya. Cuman kalau ini Afif itu juga foto iseng lagi mural di mana di Salemba kalau nggak salah. Kita habis mural foto, abang gua ada abang sepupu, dia karena dia anak DKV kan, dia edit aja satu foto tuh terus dibikin ya udah bagus juga deh gua foto jadi logo ya, bilang sama anak-anak setuju udah jadi logo aja. Ketika lu awal punya ide buat bikin komunitas itu dan lu kayak berinteraksi sama supporter luar, lu gimana cara lu menarik masa untuk ayo join ke komunitas gue yuk gitu? Gimana caranya? Komunitas gue nggak nyari masa ya. Kita jadi OSB itu bukan, jadi gue selalu bilang ke anak-anak kita ini komunitas, kita bukan organisasi. Kalau tugas cari masa itu tugas Jackmania gitu kan, organisasi. Maksudnya kalau organisasi itu siapa aja yang suka Persija walaupun lo beda latar belakang lo bisa masuk gitu. Tapi kalau komunitas ini kan masalah kenyamanan sebenarnya gitu kan. Maksudnya lo bergabung di wilayah ya itu enak-enak aja, tapi kan kadang-kadang di wilayah ini kan berbagai macam latar belakang juga gitu. Belum tentu maksudnya lo bisa bergaul dengan ya kita sama-sama bareng-bareng dukung Persija nih, tapi kan kalau untuk pergaulan secara lebih spesifiknya kita mungkin ya kan beda-beda sifat, beda-beda. Gue kayak nggak kurang masuk nih kan gitu kan, sering gitu kan. Ya, tapi sebagai anak anggota wilayah ini kita bareng-bareng gitu. Nah kalau komunitas kadang-kadang lebih karena kesamaan hobi misalnya, karena kesamaan tadi latar belakang kultur misalnya, kan jadi lebih apa ya, lebih ini aja, jadi lebih dapat itu bonding lebih berasa gitu. Nah, kayak gitu. Jadi kalau mamanya akhirnya kita open nih semua orang ya, jadi malah jadi berantakan nanti ke depannya gitu.
Jadi kalau di OSB itu lebih ngalir gitu aja sih, dan kita sistemnya seringkali piramida gitu. Jadi misalnya nih lo main sama siapa, terus temen-temen lo ajak untuk gaul sama kita nih istilahnya gitu. Terus tiba-tiba mereka berjalan waktu terus nyatu aja itu akhirnya jadi aja gitu. Jadi bukan tiba-tiba gue daftar ya bang, nggak begitu gitu. Ada orang yang sering nonton bareng sama kita nih bertahun-tahun, tapi kita nggak ngerasa dia bagian dari kita gitu aja. Dia nonton tribunnya ya teman nonton aja ya kan, teman nonton aja walaupun nonton tribun bareng, nongkrongnya bareng, tapi enggak. Waktu awal berapa orang OSB? Ya waktu awal tadi dasar 8 orang gitu? 8-10an. Terus semakin... Kalau ganti-ganti ya, kadang tadi awal-awal kan maksudnya belum masih dalam arti walaupun spesifik, tapi kadang-kadang kayak misalnya gue bawa sepupu gue ikut tonton juga, siapa bawa sepupu saudaranya, masih gitu-gitu kan. Tapi akhirnya kan jadi lebih, tapi yang utama-utamanya sih beberapa orang aja gitu. Di mana fase OSB mulai banyak krunya? OSB sebenarnya banyak krunya itu mulai agak lebih banyak itu pas anak-anak revolusi gabung. Itu anak apa? Anak-anak babu. Oke. Itu malah mereka jalannya revolusi, jadi mereka tuh sebutnya Jack Revolusi. Itu dulu mereka subnya Kalimalang, sekarang mereka subnya Agil sama Kopi. Agil kan ya OSB juga. Nah, kalau si Jack Pondok Kopi OSB bukan? iya, Akorwilnya Agil sama Kopi itu, kalau satu Akorwilnya agak tapi nontonnya bareng-bareng sekarang di bawah ya kan. Iya, terus. Ya kalau OSB cabang ini Pondok Kopi lah. Ya terus Lintang dulu bergaul main. Dulu gue nggak tahu ya, ini masalah internal dulu ya mungkin. Ini ya cuma cerita doang. Dulu mungkin Jack Pondok Bambu mungkin dulu sempat bermasalah, dalam artian sempat berbeda pendapat mungkin dengan induknya pada saat itu ya kan, Kalimalang gitu. Jadi mungkin mereka merasa gue pengen ada wadah nih untuk sebagai aksi protes atau apalah gitu kan. Lama-lama main kayak Ricky dulu, terus Dompel, Onai abangnya, bahkan masuk Agil juga. Akhirnya ya udah datang lama-lama ya nyatu aja, akhirnya jadi aja gitu. Tapi terus yang kedua selain itu ya Bogor, pembajak awal-awal. Itu bontot sih dulu awalnya sebelum dia pindah ke Sud kan bisa OSB juga. Nah dulu bontot terus ngajak siapa, Encek almarhum, terus ngajak Belor almarhum, Bagong, Panus, pokoknya jagoan-jagoan Bogor lah tuh, akhirnya gabung OSB gitu kan. Ya udah, tapi yang ngalir-ngalir gitu aja, bang gue gabung. Dulu karena gue ngerasa kita butuh tambahan jagoan ya, kita gabungin aja. Cuman terlalu jagoan mereka masalahnya kan. Kalau di Bogor tuh mereka kan dulu zaman jahiliyah ya pokoknya siapa nggak kenal mereka lah gitu kan, zaman itu. Yang membuat mereka tahu OSB itu karena apa? Lo bikin atribut kah atau? Karena mungkin nggak tahu ya, mungkin karena gini, kalau masalah atribut nggak ada ya, mungkin karena jadi gue nggak tahu gitu. Maksudnya kenapa OSB bisa disegenin, dalam artian gue juga nggak tahu. Maksudnya kita kan, kalau gue kan orangnya kan apa yang ada di hati gue ada ya gue sampein aja gitu. Maksudnya kayak dulu zaman dualisme gitu kan, kita kan aslinya kita nggak mikir untuk nyari asistensi, enggak gitu kan. Dan dulu kan namanya kita masih pada muda itu kan, kita memang apa ya istilahnya siap aja gitu loh. Misalnya anak-anak nih, ini musuh kita misalnya, ini rival kita lah istilahnya kan, mau lewat sini nih, mau datang nih, mau main di mana, misalnya lewatin Jakarta misalnya kan, udah tuh nggak nyampe, pokoknya siap aja pokoknya gitu kan, pokoknya turun aja mereka, entah itu ngapain gitu kan. Nah ya nggak tahu lah, mungkin dari mulut ke mulut akhirnya mungkin kesebar nih gitu anak-anak nih. Dan dulu kan di belakang gawang cuma 2 kelompok yang besar, cuma Sektor 5 sama OSB doang. Kita main bendera, anak 5 bisa 4 bendera, gue bisa 4 bendera, ya gitu-gitu aja kan. Dan kita dulu kan kalau di tribun nggak kayak sekarang ya, dulu ada polisinya dalam gitu kan. Pas kita kalau momennya pilihannya cuma 2, kalau aman, kalau nggak dikunciin, kita digebukin di dalam mereka kan sama mereka kan. Nah, sering kayak gitu, jadi mungkin pada ngeliat atau apa gitu, sehingga sering melawan lah. Ya kayak gitu-gitu lah. Akhirnya mungkin dapat cerita ya
tertarik. Sebenarnya banyak yang mau gabung, cuman ya karena kita nggak nyari masa kali ya, jadi ya udah gitu. Bahkan sekarang kita udah bingung nih, mungkin masa udah berubah, dalam arti udah pada kawin, udah punya anak, udah pada fokus nyari duit semua gitu kan. Regenerasi ya? Regenerasinya nggak ada gitu. Nggak ada regenerasi? Ya nggak ada, ya ada mungkin 1-2 tapi masih, ya apakah mereka bisa dapat feel yang sama belum tahu juga gitu kan. Karena kan menurut gue gini, dari dulu kita udah sepakat gini, yang penting OSB gini, yang penting Persija itu sebisa mungkin harus ada selamanya kan gitu, prinsip kita gitu. Kalau OSB mah mau bubar kapan aja mas nggak jadi masalah gitu maksudnya. Yang penting Persijanya ada gitu. Kalau kita sih selalu kayak gitu, karena kita datang ke stadion itu kan bukan karena kita cinta Persija nih, kita makanya kita ada di sini gitu, kita bareng-bareng tuh karena kita kecintaan yang sama kan, Persija Jakarta ya, itu yang kita jaga. Jadi jangan sampai kita datang itu karena kita memang cuma niat gedein nama kita doang atau apa gitu, karena tujuan utama kita kan dukung Persija gitu. Dari awal selalu kayak gitu, karena dari awal berdirinya kan begitu kita. Awal berdirinya kita pengen semangatnya kita ini biar kita kan supporter cuma bisa ngasih dukungan doang kan. Nah kalau dukungan kita semangat, semoga kan bisa bawa ketularan ke di lapangan. Itu doang niatnya. Berarti lu prosesnya lama juga ya untuk jadi besar komunitas itu, dari 2007 ke era dualisme sekitar 5 tahunan lebih kan? Iya, ya mungkin gini. Ya kan pas ya mungkin besar karena di era dualisme kali ya. Kan dualisme itu kan banyak aksi-aksi yang kita lakuin ya. Dulu kan gue pernah juga tuh ya, dulu kan siapa ya Persija yang lama, Persija sebelah sampai gue kejar tuh pernah tuh di GBK ya. Dia masuk lari terus sampai gue dipiting sama korlap, tiba-tiba nggak ada sekedar kejadian gitu. Cuman waktu itu akhirnya Ayah Riko sama Abaram damaiin tuh, sekarang juga akhirnya nggak apa-apa sih, sama ngomong tangan juga nggak ada masalah. Cuma waktu itu gue bilang ya kita kan tujuannya sama nih, perjuangin Persija gitu kan. Era yang gak enak banget tuh ya, Persija dualisme, akhirnya anak juga kayak jadi ini ya, korban ya. Karena apa ya, ya pokoknya banyak lah. Terus dulu sempat juga kayak, bahkan dulu kan gue sempat dibilang apa gitu kan, sempat dibilang jackmania ilegal lah sama ketum gitu kan. Juga Diki bareng-bareng sama gue kan. Jadi dulu gue, Diki, beberapa orang, kebetulan karena gue basicnya ini pernah tuh gubernur baru 2012 gitu kan. Gue inisiatif tuh buat bikin audiensi misalnya. Tujuannya cuma satu, biar pemerintah daerah ini tahu Persija yang didukung sama supporter ini, sama jackmania itu Persija yang ada waktu itu ya, yang Persija ada Bambang Pamungkasnya, Persija main di ISL, dan Persija yang ketumnya Ferry Paulus pada saat itu ya. Jadi kalau ada Persija lain tiba-tiba datang, jangan diterima gitu. Nah itu doang pesannya. Tapi berhasil nggak? Ya berhasil, itu kan ketemu langsung sama Wagub pada saat itu. Oh iya ya. Siapa Wagub? Ahok ya. Wagub Ahok ya. Oh. Cuma kan pemberitaannya beda. Oh ini dianggapnya apa? Karena menurut ya tadi lah, karena gue bilang waktu itu gue ngerasa organisasi kurang geraknya gitu. Jadi maksud gue gini, bukannya kita ngerasa penting atau apa. Iya kita masih kadang-kadang berbeda pikiran, iya. Maksudnya kita nggak bisa muasin semua pihak gitu ya. Mungkin pada saat itu organisasi juga punya kebijakan jalur yang lain gitu kan, tapi pemikiran gue mungkin beda. Ya yang penting kan poinnya sama-sama apa ya, sama-sama tidak saling menjelekkan dan sama-sama tujuannya sama, menjaga kebanggaan kita kan gitu. Dan yang kedua, saat kita berbeda pandangan dengan organisasi, ya sebenarnya nggak perlu takut untuk ini. Kadang-kadang menurut gue agak kurang ya di zaman sekarang ini, banyak yang orang yang lo mengkritik tapi nggak tahu siapa yang kritik gitu. Maksudnya ini siapa sih nih, akunnya anonim atau apa, maksudnya kalau mau mengkritik lo harus bertanggung jawab apa di awal tuh harus bertanggung jawab dulu gitu. Lo punya kritik, punya unek-unek, tapi lo dia nggak berani untuk mengungkapkan jati diri, kan bingung juga gitu kan. Jadi cuman kayak gue kritik terus kabur, gue kritik hilangnya nggak begitu. Kalau lo mau kritik harus ya kalau bisa kasih solusi bareng gitu. Kalau enggak ya ayo bareng-bareng kita cari solusinya bareng-bareng, minimal kan gitu. Kalau lo bisa kasih solusi, kita cari bareng-bareng, jangan cuma ngelempar isu atau ngelempar kontra tapi hilang, tapi nggak tahu siapa. Mungkin beberapa kelompok-kelompok lama itu kenapa bisa eksis, bukan ya karena memang tokoh-tokohnya pada akhirnya dikenal, karena tokoh-tokohnya pada akhirnya berani untuk bersuara, berani untuk berstatement. Oh ini si A, kelompok A ini nih
pimpinannya, kelompok B ini nih gitu kan. Jadi orang tahu gitu. Misal dulu kan kalau di GBK tuh sektor 4 itu udah pasti jaga kantor gitu kan istilahnya gitu kan. Orang tahu nih jaga kantor siapa leadernya. Luar wilayah ya, luar korwil. Sektor 5 ya teman-teman ultra sektor 5 gitu kan, S5 kita udah kasih tahu lah siapa gitu ya. Mungkin sektor 6 sampingnya ada OSB gitu kan. Dulu mungkin di sektor 7 itu ada teman-teman 7 familia misalnya gitu kan, 8 siapa, terus jajar 13 ada 13 rope gitu kan misalnya, 14 ada Jakarta Inspiring gitu kan, terus geser ke 16 ada Tiger Boys, 17 ada siapa, ada JK gitu kan, gitu kan. Masing-masing tuh udah punya karakternya gitu ya. Oh ini siapa kepalanya, ini siapa kepalanya gitu. Jadi udah tahu gitu kalau akhirnya terus misalnya Bontot akhirnya diriin ESP pindah ke sana, izin sama gue. Ya kita juga tahu kan gitu tokohnya siapa. Kalau sekarang kan banyak kelompok apa A B C. Ya, tapi nggak tahu siapa pemimpin. Sebenarnya gue ya nggak, kan kita nggak akan kenapa-napa juga gitu. Bahkan lebih seru kalau kita saling saling berdiskusi, saling apa. Dan kita kan juga butuh regenerasi juga organisasi, ya kan. Kalau udah generasi kita ini kan sebenarnya nonton bola cuma buat nyamannya doang, datang duduk gitu kan, udah kagak yang ya passion tetap sama, cuman kan kalau harus pakai adrenalin udah beda, udah nggak zamannya juga gitu kan. Nah kita kan juga butuh sosok baru nih, siapa gitu berani berani punya gagasan, punya ide gitu. Dan yang terpenting adalah nonton bola bukan sekedar buat gaya-gayaan gitu. Maksudnya nonton bola tuh bukan sekedar kita harus beda. Oh, gue nggak mau nurut nih. Gue harus beda, harus kontra. Lo nonton bola mau tujuannya mau dukung Persija apa mau cuma buat ini kan gitu. Nah, ini harus kita pertegas juga sih buat teman-teman gitu. Gitu sih. Apa yang membuat anak-anak OSB dulu mungkin sampai sekarang menuakan lo sebagai pimpinan OSB? Bisa minum nggak? Ya. Ya kalau menuakan karena gue sendiriin ya. Jadi ya kalau gini, gue teman-teman yang 8 orang awal-awal sama lo itu masih suka nonton? Ada beberapa masih. Kalau di anak-anak itu kalau gue nggak pernah maksain buat nonton, karena kalau gue nggak pernah misalnya kayak lo nonton, lo nggak pernah nonton lo gitu, nggak pernah gitu. Karena menurut gue gini, kadar passion orang tuh beda-beda, kadar fanatisme orang tuh beda-beda. Yang penting kita contohin aja gitu. Maksud gue ya kalau gue masih sanggup hari ini, walaupun gue kerja, walaupun gue udah punya keluarga, tapi gue masih mikirin Persija atau Jackmania, ya itu mungkin keberuntungan gue aja gitu. Tapi apa gue harus maksain orang untuk sama? Nggak juga gitu. Tapi pasti nih yang gue yakin adalah ada masa dimana nanti mereka yang hilang itu akan balik lagi gitu kan. Namanya kita udah cinta tuh pasti ada rasa kangen kan. Dan itu terbukti, dan ada anak-anak gue yang udah nggak nonton, udah nggak ada kabar, ntar datang nonton lagi karena gue kangen nih, pengen nonton lagi kan gitu. Ya udah akhirnya gitu. Si Ricky masih aktif nggak sih? Ricky aktif. Masih sampai sekarang? Masih, cuman dia kan abis nikah itu dia kerja juga di ini kan, di Transjakarta kan masalah. Jadi memang kan itu kan waktunya agak sulit ya. Jadi dia lebih ya pasti lah, sama lah semuanya juga kayak gitu. Maksudnya udah fokusnya udah kerjaan semua jadi gitu. Udah sulit bagi waktu. Di USB itu ada ini nggak sih, ada briefing internal komunitas? Kalau sekarang sudah nggak ada ya. Paling kita ya kalau sekarang udah buat hore-hore aja paling ya. Kalau di USB di itu grup paling. Dan kita juga gini, yang bikin kita langgeng itu adalah langgeng dalam arti istilahnya apa ya? Bertahan lah. Sekarang kemudian udah 16 tahun ya kira-kira. Kita tuh membatasi untuk nggak terlalu sering bergaul bareng-bareng, ngerti ya? Jadi maksudnya ya udah, gue nih berteman sama lu pada nih, kita bertemu nih karena kita berkomunitas ini karena kita punya tujuan yang sama nih, nonton Persija gitu kan istilahnya. Tapi di luar bola-bolaan ya kita punya hidup masing-masing gitu, ngerti ya? Jadi maksudnya ya udah, gue punya dunia gue, lu punya dunia lo. Nah saat itu berarti kan kita jarang ketemu tuh. Nah pas jarang ketemu menurut gue tuh bikin langgeng justru. Karena biasanya orang yang sering ketemu main sama itu aja tuh potensi konfliknya malah lebih besar gitu kan. Malah namanya kita jangan kan sama temen, sama keluarganya kadang-kadang kita karena sering satu rumah adalah beda pendapat kan gitu, apalagi sama temen kadang-kadang gitu kan. Ya bukan berarti nggak ada yang bergaul, ada juga yang maksudnya yang suka naik gunung bareng-bareng ada juga gitu. Ada yang suka kemarin pespaan bareng-bareng ada juga gitu. Tapi yang nggak yang siap
7 kali 24 jam, 30 kali sebulan tuh itu temennya nggak gitu. Karena untuk minimalisir tadi gitu, konflik-konflik internal kita. Selama lu di OSB, pengalaman paling berkesan lu di sana apa? Pengalaman sana pas juara 2018 lah ya kan. Itu apa sih OSB aksinya? Kan Korea semua tuh full tuh Korea tuh. Sampai malamnya ngangkat-ngangkat apa sih? Ya kalau gue sih bukan ini ya, bukannya lagu sama apa. Tapi sebenarnya banyak Korea kan juga aktor-aktoran OSB juga. Contoh ya Yusi Medellin itu kan yang bikin misalnya kayak Adit, bahkan yang ngelas-ngelas tuh kayak si Agus. Dulu kan zaman-zaman kayak atau Lintang itu suka ya anak-anak juga yang berkontribusi istilahnya gitu kan. Jadi ya cuma kita di belakang layar aja kadang-kadang gitu. Ya kalau sekarang mungkin alhamdulillah ada banyak kelompok-kelompok lain yang ikut membantu ya. Kalau dulu kan kita cuma beberapa kelompok itu aja yang kerja gitu kan. Maksudnya ya kan gini, banyak anak-anak yang cuman wah ini gue keren nih ini cuman, tapi gila suruh kelompok-kelompok kelompok kecil gitu kan. Wah kalau pas sudah jadi koreonya dibangga-banggain gitu, tapi suruh capek-capeknya gak ada yang mau, itu lagi yang capek, suruh patungan itu lagi yang patungan, ini sering gitu juga kan gitu. Ya kalau sih ya kita banggain ya itu aja, maksudnya kita nggak pernah ngebanggain apapun aksi-aksi kita ya, karena kalau kita juga mungkin bahaya juga ya maksudnya. Tapi yang penting kepuasan kita sebagai komunitas ya, karena kan kalau 2001 kan kita belum ada komunitasnya kan. Nah, kita belum ngerasain juara itu kan 2018. Nah, itu menurut kita tuh udah puncaknya, maksudnya puncak kepuasannya kan di situ pas kita udah bisa bahwa komunitas itu masih ada dan kita bisa ngelihat tim kebanggaan kita juara. Itu aja sih. Waktu Persija juara 2018 anak-anak pada kemana kelar pertandingan? Anak-anak pada kemana-mana. Ada sebagian ke HI, tapi sebagian cuma makan rame-rame tuh di Ben Hill. Udah kita mah bisa gitu aja, nyanyi bentar di depan hall basket, dia parkir masih situ juga. Udah kita pulang masing-masing. Ada beberapa yang ngintilin penasaran gitu kan, aku pengen ke HI deh. Ada juga yang sana, tapi sebagian besar makan bareng gitu, udah biasa gitu. Apa ritual kita kayak biasa aja. Nonton bola, lapar makan gitu kan di tongkrongan kita di Ben Hill. Waktu lu masuk pengurus tahun berapa sih? Aku masuk pengurus 2017 ya, pas Bung Ferry yang ke-3. Itu gimana lu bilang ke teman-teman OSB? Nggak jadi masalah. Jadi gini, yang gua selalu tekanin buat anak-anak adalah kita boleh berkomunitas dari dulu nih, tapi jangan lupa bahwa kita adalah bagian dari The Jackmania. Apa yang bisa membuktikan bahwa kita adalah bagian dari Jackmania? Ya itu KTA. Karena Jackmania, selalu gue bilang, Jackmania ini lo boleh marah, lo boleh nggak terima pendapat gue, tapi Jackmania ini adalah organisasi ya. Jackmania ini bukan julukan gitu kan, lo yang pada ngeklaim bahwa Jackmania ini julukan. Jackmania ini organisasi. Ada yang ngeklaim gitu? Ya kan orang menganggap, oh gue supporter Persija berarti gue Jackmania kan begitu kan. Masa orang awam pun akan menganggap Jackmania. Padahal Jackmania itu kan adalah organisasi bagian dari supporter Persija kan gitu harusnya kan. Dan membedakan dengan supporter Persija lain apa? Ya itu KTA-nya kan gitu. Ya disebut Jackmania saat lo punya identitas Jackmania. Kalau lo nggak punya identitas Jackmania tapi lo ngaku Jackmania kan gimana, bingung juga gitu kan gitu. Nah, terus yang jadi poinnya ya lo kalau harus bisa pindah KTA semua kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, tapi anak OSB pada punya KTA? Sebagian besar punya. Lo terus masakan. Oh tapi lo menganjurkan? Iya. Ya kan alhamdulillah ada yang jadi korwil sekarang, ada yang jadi wakil korwil kan akhirnya karena itu perjuangan gitu kan. Ya itu pertama. Yang kedua, saat lo ber-KTA, lo punya hak untuk mengkritisi organisasi kan gitu. Kalau lo nggak punya KTA terus lo kritik pengurusan, apa hak lo kan gitu. Kalau lo bukan bagian dari organisasi, ya kan. Tapi kalau gue punya KTA, gue bisa kritik. Misalnya nih, sekarang periodenya Diki, siapa nanti kemarin periodenya Bung, atau periodenya Richard, periodenya Ayariko. Ya, gue punya hak, karena gue punya KTA kan gitu. Ini kebijakannya pas pendapat nih gue nih kan boleh dong. Nah kita anggota. Tapi kalau gue nggak punya apa yang mau gue kritik kan gitu. Orang gue aja bukan bagian dari ini kan gitu kan. Ya kayak gitu lah. Nah akhirnya ya udah kita jadi nilai-nilai itu nggak pernah
ditinggalin sama anak-anak gitu. Jadi bahwa kita adalah bagian, dan sampai sekarang kita selalu menganggap ya kita bagian dari Jackmania gitu aja. Secara komunitas ya gue OSB, secara wilayah ya gue Kebun Jeruk, Agil Kopi misalnya kan, siapa misalnya si A di korwil mana, si B di korwil mana kan beda-beda kan gitu. Si bisa Agus tadi yang gue bilang kelas dia kalau Pasar Rebo kalau nggak salah kan gitu. Jadi kan ya wilayahnya beda-beda secara Jackmania ya, secara organisasi, tapi secara komunitas ya OSB kan gitu. Ketika lo berada di kepengurusan, teman-teman dari USB ini nggak apa namanya kayak ya nanti lu nggak bareng sama gue lagi dong di tribun itu. Gua ini kan kepengurusan ini kan dulu satu. Ini kan pas zamannya Jackmania ini kan sedang di titik terendah ya. Habis kondisi yang ketumnya mundur gitu kan, Richard mundur, diganti PLT Bang Donald gitu kan. Terus Jackmania pada saat itu stigmanya buruk, sangat buruk ya kan. Tragedi GBK itu yang Sriwijaya itu kan yang polisi yang kita bentuk dengan aparat. Terus yang kedua statement dari gubernur pada saat itu gitu kan, bubarkan apa, Jackmania bubarin aja, bikin Jackmania FC dan lain-lain gitu kan. Nah itu kan udah ini banget lah. Terus akhirnya puncaknya Bung Ferry ngajak gue makan tuh di Senayan City. Poinnya cuma satu, dia bilang gue boleh nggak, dia minta izin gitu, gue maju sebagai ketum Jackmania lagi, boleh nggak gitu kan. Soalnya sudah didukung oleh beberapa orang gitu kan, JM, beberapa kelompok gitu. Ya pada saat itu gue bilang ya kalau secara organisasi mungkin gue nolak bu, dalam artian berarti tandanya kita gagal untuk melakukan regenerasi kan gitu pada saat itu ya. Tapi kalau ini untuk menyelamatkan organisasi, dalam artian untuk mengembalikan lagi tiang-tiang fondasinya dari awal, ya udah apa-apa, tapi dengan catatan 1 periode aja gitu kan. Ya udah dengan bersemangat terus. Karena gue bilang pilihannya cuma 2 nih, Jackmania tetap ada sebagai organisasi atau Jackmania udah dibubarin aja secara organisasi. Ya udah kita akhirnya jadi julukan tuh. Baru tuh Jackmania ada sebutan untuk semua supporter Persija. Tapi apakah kita sudah sanggup di tahap itu gitu kan? Ya dalam artian ada Jackmania aja, Persija aja masih sulit main di Jakarta gitu kan. Apalagi kan dengan segala kebijakan dari aparat dan lain-lain, ini kita kan kadang masih sebagai, dan apa ya, cueknya warga Jakarta ini kan yang bikin susah gitu. Nah, apalagi nanti saat organisasi, kita nggak punya organisasi yang ada leadernya gitu kan. Nanti misalnya kejadian seperti Persija bentrok, siapa yang bertanggung jawab misalnya gitu, siapa nih ikut rocker gitu. Saat nggak ada yang tokoh yang bisa jadi leader atau perwakilan, kan akan akhirnya dengan mungkin nanti misalnya aparat yang lagi aduh dia rusuh mulu nih supporternya, udah nggak kasih izin misalnya gitu kan, siapa yang belain, siapa yang berjuangin, kan nggak ada gitu. Nah berarti kita belum siap tandanya tuh untuk Jackmania secara organisasi ditiadakan tuh belum siap gitu. Berarti ini harus dipertahankan dulu gitu sampai sistemnya jelas semuanya gitu. Sampai misalnya bahwa hak supporter tanpa harus kita perjuangin sudah diperjuangkan. Sampai dalam tahap itu sudah jalan semua, mungkin baru bisa kita pertimbangkan kalau Jackmania secara organisasi dibubarkan. Tapi selama itu belum sanggup, ya sebisa mungkin kita pertahankan organisasi ini, dan sebisa mungkin kita pertahankan Jackmania hanya menjadi satu-satunya organisasi di Jakarta. Ini kan kebanggaan kita sebenarnya. Bayangin, kita masyarakat Jakarta isinya heterogen, plural, berbagai macam suku, agama, ras, ada semua di sini. Tapi hebatnya kita masih cuma satu punya organisasi sepak bola, supporter ya, Jackmania doang. Maaf nih, saudara-saudara kita di beberapa daerah yang basicnya bukan heterogen ya, basicnya mungkin kedaerahan, kesukuan, malah pasti lebih dari 1, minimal 2 kan gitu. Dan mereka masih akur. Kalau Jakarta kan nggak bisa, isi jagoan semua. Kita hari ini aja nih, walaupun sudah jauh lebih berkurang gitu ya, tapi konflik-konflik antar wilayah kadang-kadang masih ada. Kan? Iya. Apalagi nanti kalau ada 2 organisasi, udah beda organisasi, apa nggak bentrok mulut tiap hari, ya kan bingung jadinya kan gitu. Ketemu bentrok. Ini kan malah yang ada ujungnya apa? Begitu bentrok, siapa yang mau ngasih izin di Jakarta? Apa yang bisa kita alibi, apa yang bisa kita bela untuk
jangan dong Pak, kasih izin dong, misalnya polisi kasih izin gitu kan, lo di berantem mulu kerjaannya, kan bingung gitu. Kan kalau momennya organisasi tetap satu, bahkan sistem satu komando tetap dipertahankan, ya bisa Allah kita tujuan kita kan cuma satu, kita tuh harus jadi tuan rumah dulu di Jakarta. Persija harus jadi tuan rumah dulu, semua orang Jakarta harus peduli dulu sama Persija gitu kan. Ini PR panjang kan gitu. Gimana kita mau peduli, kita baru ngerayain ulang tahun aja yang cuma sekali setahun, anak-anak cuma spontanitas aja, misalnya KHI cuman paling ngambil waktu 10 menit doang, isinya apa sih di sosial media, nih ngapain sih bikin macet terus malam-malam ya kan gitu kan. Nggak ada nih rasa memiliki itu kan masih belum ada buat orang Jakarta secara keseluruhan ini gitu. Jadi ini kan yang kita sama Persija cuma kita doang, cuma Jackmania doang, cuma supporter Persija doang cinta gitu. Jadi kita nggak bisa ngambilin orang-orang lain. Nah kalau kita mau kebanggaan kita ini tetap eksis, tetap ada, kita masih harus bareng-bareng gitu, ninggalin egonya masing-masing, kita bersatu, kita berjuangin bareng-bareng gitu. Terus tahun itu juga lu ini ya masuk ke pengurusan kan? Juga gue juga pas Bung Ferry ketemu itu, gue bilang sama Bung, gue mau berkontribusi Bung di organisasi. Pas kalau lo kepilih jadi ketum, gue minta ikut berkontribusi, gue bilang gitu. Apa yang pengen? Waktu itu gue minta 2, gue pilih 2 Bung. Kalau nggak Kabit Infocom, Kabit Merchandise. Kenapa? Karena gue memang kan sempat punya beberapa clothingan ya, maksud gue kayak sayang. Yang gue lihat adalah Jackmania belum bisa memanfaatkan, belum bisa berswadaya gitu, maksudnya belum bisa mencari sumber-sumber penghasilan yang bisa menghidupi organisasi gitu. Kan kalau merchandise itu salah satu sumber penghasilan yang bisa kita bisa kita kelola untuk jadi ngidupin organisasi kan gitu. Nah, atau sosial media, karena basic gue juga kan di media kan, sosial media ya. Terus gue lihat pada saat itu akun Infocom Jackmania, kita nggak tahu dulu akun resminya organisasi itu apa, nggak tahu gitu kan. Orang bahkan tahunya orang tahunya Jack Online. Iya. Akun resminya Jackmania, padahal kan Jack Online independen ya. Maksudnya teman-teman Jack Online tuh bikin ya di luar struktur organisasi gitu kan. Tapi kalah pamor nih. Jadi orang tahu Jack Online referensinya Persija ya ke Jack Online gitu. Sementara Jackmania nggak punya media yang bisa jadi sumber terpercaya gitu kan. Ya Jack Online terpercaya, cuma kan dia bukan bagian dari struktural organisasi gitu. Ya gue bilang kalau gue bisa jadi Kabit Infocom ya itu mungkin akan gue perbaiki gitu. Dan ternyata kan Bu Ferry menunjuk gue untuk jadi Kabit Infocom. Ya alhamdulillah dari 18.000 di Instagramnya kita ambil coba, dari 18.000 follower kalau nggak salah gue awal megang itu, sebelum gue cabut itu sampai 16.000. Bahkan akhirnya sudah menjadi akun resmi, orang yang akhirnya jadi tahu lah bahwa ya udah sumber terpercaya gue ada akun Persija, akunnya Infocom Jackmania gitu. Kalau Jackmania alternatifnya terpercaya kan gitu. Kalau kan pas di beberapa tahun terakhir ini kan banyak juga nih akun-akun apalah gitu kan, bikin isu, ada akun-akun gak jelas apa bawa nama Jackmania, bawa nama Persija, tapi nggak bisa validasinya nggak bisa diperjawab kan gitu. Ya udah, jadi salah satu pencapaian gue sih. Anggota di bidang Infocom era lu itu siapa awal-awal? Awal-awal siapa ya? Awal-awal si Winda masih ada sekarang. Elke, dulu ada Siva, terus ada Chris ya. Terus di pertengahan jalan kita buka open member lagi, open crew, masuk Apian menjadi Kabit Infocom sekarang. Apian bawa Awai gitu kan. Ada juga si Avi gitu, anak Menteng. Tari sempat masuk di kampus tapi nggak lama lah. Ya udah, cuma 8 orang. Itu gerbong baru apa ada yang lama? Kalau Elke sama Siva kan memang sudah sebelumnya sudah ada kan. Di urusan zamannya Bang Richard, zamannya Bang Ayah Riko juga mereka sudah ada ya. Cuma kan dulu kan bukan bidangnya mereka, jadi ya udah gue ajarin lah pelan-pelan gitu kan. Terus kalau si Winda kan dulu gue bawa lah dari, karena temen gue juga, Winda ini ikut gue juga di organisasi di luar bola-bolaan gitu bareng, terus bawa situ. Terus siapa ya, Chris itu kalau nggak salah dari mana ya tuh ya. Ada juga anak OSB 1 Tommy, fotografer, karena memang dia basicnya fotografer gitu kan. Nah jadi dia gabung.
anak condet ya, Korwil condet situ. Terus di pertengahan jalan gue butuh beberapa bidang lagi kayak videographer gitu. Akhirnya tadi Aptian masuk, karena waktu itu kan Aptian sampai sekarang dia masih kerja di MNC gitu. Jadi dia videographer MNC, Jackmania juga punya KTA juga. Ya udah kita ajak, kita bikin bikin ini rekrutmen terbuka gitu. Aptian bawa temennya lagi, anak Bonjeruk tuh si Awai. Karena waktu itu gue butuh divisi untuk, kita kan punya website waktu itu kan, jackmania.id. Sekarang kayaknya udah nggak hidup lagi ya, kalau zaman sekarang udah nggak pernah gue lihat lagi tuh. Nah kita butuh penulis ya, butuh penulis berita, si Awai gitu. Terus lu di kepengurusan sampai tahun berapa? Sampai 2023 ya. 2003. Jadi kan 3 tahun sebagai Kabid Infokom, 3 tahun sebagai sekretaris umum. Zamannya Abadiki. Di sekretaris umum kegiatan lu apa aja? Ya pasti kan kalau namanya sekretaris umum kegiatannya pasti berkaitan dengan administrasi kan, surat menyurat, apalah gitu kan. Ya karena kemarin itu kebetulan pas gue jadi kabit, gue jadi sekum itu baru 3 pertandingan, terus kita langsung vakum panjang kan. Yang pandemi gitu kan, pandemi ya udah kita lebih sibuk ke dunianya, bukan bola jadinya, lebih ke kemanusiaan dan lain-lain. Maksudnya ya Jackmania bikin charity, bikin apa ya, paling kalaupun kegiatan yang berkaitan dengan organisasi ya paling peresmian wilayah gitu aja sih. Karena kan gue yang bikin SK-nya, gue yang bagian SK-nya beberapa. Korwil mana aja yang resmiin waktu itu? Banyak ya. Yang pertama saya ingat gue ya, zaman gue pas pandemi itu pas Seban, tahu gue tuh. Oh ini aktif kembali. Oh pas pandemi malah ada Korwil yang aktif ini ya? Iya, karena mereka sudah masukin berkas mungkin kan sebelum pandemi kan. Memang akhirnya karena pandemi kita juga bingung ngapain. Udah hidupin aja lah wilayah-wilayah. Makanya kan kasihan wilayah-wilayah yang lahir pas zaman pandemi. Gak ada ini. Iya, baru setahun 2 tahun setelah pandemi baru ngerasain rasa jadi Korwil gitu loh. Yeah, kan yeah. Baru ngerasain nonton bola gitu. Kabit Infocom setelah lu siapa sih? Aptian. Oh langsung Aptian sampai sekarang ya? Dia kan gue baru kemarin gantinya. Lu jadi sekum 2000 berapa? 2020. 1920. Oh. Oke. Kan Bung Ferry 2019 kelar kan. Mubes kan 2020. Pemiranya kan 2020. Ya. Si Abah Diki naik, akhirnya lu jadi sekum. Kabit Infocomnya ganti Aptian sampai sekarang. Ya di periode yang kedua kemarin, Diki yang kedua ya Lagi. Ya. Nah lagi misalnya gue kan periode Diki pertama, Aptian periode Diki kedua. Terus sekarang kegiatan lo udah nyari nafkah aja? Iya. Lu masih ini nggak sih nonton di OSP? Pasca lu udah nggak jadi pengurus? Kadang-kadang. Oh kadang-kadang ya? Ya kadang-kadang gue nonton di belakang gawang, kadang-kadang nonton di VIP kalau lagi iseng ya di mana aja, kadang di barat gitu kalau aja. Di timur. Anak-anak ini nggak? Wih comeback nih gitu nggak? Kadang teman-teman di OSP kan juga kadang-kadang gue nggak pernah, jarang nonton di tribun ya. Cuman dulu kan gue paling kalau disuruh jaga, gue jaga depan utara juga kadang-kadang gitu kan. Kadang kan yang memang agak harus diperhatikan kan dulu tribun situ kan. Jadi paling dulu gue sama Nero sama Nero lah. Paling di depan tapi bukan di tribun ya, di depan Santerban, di depan utara. Lu pernah jadi kapo OSB nggak sih? Pernah tapi ya ngebantu aja. Kapo utama OSB siapa? Dulu ada Lintang, Sukma. Sekarang masih aktif kali Lintang? Enggak. Oh udah enggak? Ya, kemana dia? Ya kalau lagi ada waktu dia nonton, tapi sekarang dia sibuk lagi ngerintis sama istrinya, alhamdulillah tuh dia udah maju sih usahanya. Dia bikin istrinya tuh si Rizka kan, istrinya juga orang anak kecil juga, anak Bayaran. Bikin ini usaha MUA gitu. Make up artis gitu. Nah, lagi berkembang sangat pesat tuh menurut gue. Karena sekarang followernya udah ratusan ribu kalau nggak salah di Instagram. Ya alhamdulillah. Jadi dia makin sibuk ya berdua. Jadi laki bini tuh jobnya banyak tuh setiap hari. Jadi ya kalau mereka ada kesempatan nonton bola ya itu mungkin rezeki nomplok buat mereka buat bisa nonton, ada waktu buat nonton bola kali ini.
Sekarang kapalnya siapa di OSB tadi? Sekarang jarang ada yang nonton anak-anak. Ya kalau nonton Anak-anak era lo apa OSB yang generasi sekarang? Iya kan era gua sama sekarang nggak beda jauh sama anak gua. Anak generasi sekarang pun lahirnya juga di 2010-an awal-awal. Kadang kita nggak ada regenerasi yang secara langsung itu nggak ada. Maksudnya tadi gue bilang itu ada itu aja anak-anaknya, nggak ada lagi yang berubah. Maksudnya ada beberapa tapi dalam masa ya kita bilang kru pun juga belum gitu. masih kita lihat aja. Udah jarang nonton? Jarang. Ya paling kalau penonton 1-2. Kalau penonton paling ya sebagai tadi Agus sebagai Korwil gitu. Atau siapa nanti misalnya anak-anak pondok bambu ya datang sebagai anak penonton aja. Misalnya sebagai datang jarang pakai atribut OSB sih. Ya udah beda lah. Kalau dulu kan istilahnya ya bukan sombong ya. Dulu istilah 2000 awal itu 2009 2010 gitu ya, 2012-an gitu kan. Kita mau masuk 15 menit 20 menit sesudah pertandingan pun nggak ada yang nempatin tuh sektor 6 istilahnya gitu kan, kosong aja di bawah kan. Dan juga gue sih nggak apa ya, dulu nggak ada sekesekan kayak sekarang kan. Kalau sekarang kan siapa aja udah nonton di situ gitu kan ya, bahkan nggak kenal kita kan istilahnya gitu ya, kita memang udah zaman udah berubah kali ya, gitu juga nggak betul dikenal juga, tapi sih alhamdulillah masih ada aja yang kenal ya. Masih negor, masih hormat ya, ada aja sih teman-teman. Perasaan lo ngelihat tribun di utara sekarang semakin rame dan lo teman-teman OSB malah makin jalanin nonton gimana? Ya nggak apa-apa ya, cuman maksud gua ya mungkin sama ya, mungkin gitu juga zaman dulu juga nggak bisa ngejudge teman-teman juga yang masih baru-baru ini ya. Cuma kan mungkin gini, mungkin karena kita ini lahir di era yang memang masih jadi susah gitu ya. Dulu gue ngerasain namanya gue sampai bikin gerakan ceban Persija buat istilahnya buat ngisi mes Persija di Pamulang yang kosong melompong nggak punya apa-apa. Kita patungan, gue bikin gerakan itu, gue anterin rame-rame, gue beli dispenser, beli yang Persija muda itu ya? Persija senior pak, zamannya Benny Dol yang rice cooker gitu-gitu kan? Iya, kosong tuh kan kita bikin itu, kita nganterin, kita bikin gerakan di namanya gerakan ceban Persija. Kita bikin donasi itu di hall basket itu, jadi siapapun yang menyumbang datang aja gitu kan. Udah kumpul berapa, kita beliin tuh macam-macam lah perlengkapan mes, kita anterin tuh nyawa angkot ke sono gitu kan. Ya udah, nah maksud gue terus kita ngerasain dari dulu istilahnya kalau tur ya lo tahu kan, kalau tur kita ke sarden masih kan panas gerbong neraka gitu kan, nggak ada AC-nya, gerbong charteran isinya udah numpuk ke sarden, tidur di sambungan, tidur di kamar mandi, tidur di atas, kalau ada gerbong kosong di belakang, gerbong setan kita tidurin dulu kadang-kadang gitu. Baru nyampe keluar Bekasi, keluar Cikampek udah di kanan kiri dipantekin. Jadi ngerasa susahnya kan ngerasain gitu. Kalau sekarang kan udah enak, lu nonton bola nyaman, nyampe mana aja udah gerbong AC, ekonominya ada AC, lu mau gaya-gaya apa udah nggak ada yang iseng istilahnya gitu. Jadi rasa apa ya, dulu kita tahu nih perjuangan kita buat nonton Persija gitu. Jadi akhirnya apa ya, untuk melakukan hal-hal yang merugikan tuh kadang-kadang berpikir panjang sih dulu gitu maksudnya gitu. Jadi oh ya gue datang buat nonton Persija, saat gue nonton Persija ini mau menang, mau ngerasain menang tuh bener-bener rasanya tuh bener-bener beda gitu kan, sedihnya bener-bener beda ya apa ya. Jadi memang bener-bener buat kesana ya, kok gaya-gayaan dalam arti ya namanya anak muda jati diri ada juga, tapi bukannya buat sekedar buat eksis ya nggak gitu kan. Bahkan kalau bisa, kalau zaman dulu jangan sampai ketahuan kalau bisa gitu kan, kita ngapa-ngapain itu jangan sampai ketahuan gitu kan, jangan sampai orang tahu gitu. Ya udah, yang penting kita ngelakuin apa gitu kan. Bisa kalau sekarang kan kadang-kadang nggak ngapa-ngapain viralin lah apalah gitu. Padahal gue bilang dulu kita masih beruntung, kita mau ngontekin orang, kita mau bantai siapa, handphone masih jarang yang canggih-canggih, sosial media belum kayak sekarang, CCTV belum banyak gitu kan. Jadi masih bisa kejaga. Kalau sekarang kadang-kadang kitanya sendiri yang norak gitu, yang ngamerin, viralin, ataupun kitanya nggak gitu, atau orang warga sebelah lagi ngerekam kita kan, kalaupun nggak ada warga yang ngerekamin, ada kamera yang videoin kita nyenter masuk jadi barang bukti kan, kayak gitu-gitu ya sih. Maksud gua berarti cara-caranya udah berubah ya, mungkin itu aja sih. Jadi kalau dulu
lebih apa ya, lebih ngerasain perjuangan, lebih ngerasain apalagi kita dualisme, kita capek-capek datang ke PN Jakarta Timur, demo-demo pagi-pagi istilahnya kan perjuangan gitu kan, nggak ada yang peduli sama kita. Dulu gue sampai nyabut tuh beneran apa, dapat info kan Persija IPL bikin kantor di PIK di Jakarta Timur di Penggilingan, kita datengin, kita cabut tuh, kita minta izin almarhum tuh Pak Gurning, Pak izin Pak, saya nggak dukung Persija gini, bisa cabut ya bannernya gitu kan. Ya silakan Mas, tapi ujungnya abis kita cabut kita ngobrol gitu, Pak kenapa lo gini. Karena bagaimanapun Persija yang dulu kita nggak dukung kan juga pengurusnya juga bekas Persija kita juga kan gitu kan, maksudnya pernah bareng-bareng sama kita juga kan gitu. Cuma bedanya pas ada pecah ya mereka bikin ini, yang ini bikin ini ya gitu aja sih. Oke, terakhir nih, kalau misalkan ada teman-teman OSB yang nonton, lu mau ngomong apa di sini, menyampaikan pesan-pesan apa? Ya pesannya sih mungkin ya mungkin kita zaman udah berubah, sebagian besar dari kita sudah apa ya, fokus sudah beda juga, udah sekarang fokusnya udah buat uang, fokusnya udah buat hidupin keluarga gitu kan. Tapi kan dulu kita pernah punya mimpi juga kan, kalau bisa kita jangan jadi pegawai dah, jadi pengusaha aja. Itu pengennya begitu tuh niatnya. Kenapa jadi pengusaha? Ya percuma lo mau jadi direktur utama perusahaan mana, kayak lo mau jadi komisaris jangan dirut lah, komisaris itu misalnya, tetap aja lo komisaris tuh masih kerja sama orang gitu kan misalnya gitu. Saat tiba-tiba ada rapat kerjaan, lo punya duit banyak sebanyak apapun, saat ada kerjaan yang berbarengan bentuknya waktunya sama Persija main, pasti lo akan ninggalin Persija karena lo lebih fokus ke kerjaan gitu. Tapi kalau jadi pengusaha apa ya kita bisa ngatur waktu kita ya, tapi ternyata nggak juga itu kan. Tadi Lintang jadi pengusaha waktunya sibuk juga dia kan, tapi maksud gue ya sesekali mungkin kita tetaplah balik ke rumah kita itu kan, rumah kita sejati ya, maksudnya tribun kita gitu kan, walaupun mungkin dengan suasana yang beda ya gitu kan. Karena sekarang ini udah yang punya anak udah bawa anak 1-2 itu kan, udah mulai turun generasi udah mulai turun. Terus yang baru kawin bawa istrinya udah mulai ya, tapi minimal itu lebih diseringin, jangan cuman setahun cuman 1-2 kali atau yang besar-besar doang pertandingannya ya. Kalau bisa ya tetap apa ya, tetap ada lah yang nonton gitu, walaupun 1-2 gitu, jangan hilang-hilang banget lah gitu. Lu kangen gak sama teman-teman yang lama? Ya kalau ketemu sih sering ketemu juga ya, kayak juga. Kalau ketemu anak mah kalau nongkrong kalau apa ya, kalau silaturahmi tetap jalan gitu. Tapi kalau buat nonton ya paling ya yang kalau yang masih fokus di apa ya, maksud tadi gue bilang yang misalnya kayak Agil karena dia Korwil ya dia pasti nonton terus ya. Tapi yang udah kerja ini udah jarang ada juga gitu. Tapi walaupun di grup dia aktif, tapi bukan aktif dalam arti sering ngomong ya, tapi masih ada lah kelihatan 1-2 gitu. Atau di sosial medianya masih kelihatan orangnya. Ada juga yang udah hilang sama sekali tuh, ada juga. Ya itu aja, paling kita kapan-kapan kita balik ke tribun kita lagi ya. Ya kalau kemarin mungkin karena Persija juga jarang main di kandang gitu, dan lain-lain sih. Yang sebenarnya lebih ke ini sih, lebih ke kenyamanan aja sih. Gitu. Kalau sekarang kan udah padat banget ya. Sementara kita bawa anak, bawa bini gitu kan. Jadi udah apa ya? Ya akhirnya jadi malas aja kadang-kadang 1-2 gitu. Nah, kalaupun kita sendiri pun juga udah mager kadang-kadang. Ya kan tadi apa ya? Anak OSB ini kan tetap dengan gaya lama ya. Maksudnya karena kita terbiasa dari zaman dulu ya, maksudnya nonton bola 10 menit 15 menit main juga masih kosong gitu, jadi masih ya udah misalnya kick off jam 7 datang jam 7 kurang 5 baru pada datang, akhirnya masuk udah lewat. Nah begitu masuk kan udah sepi, udah rame banget tuh di jalan kan, udah nggak bisa ya, karena orang-orang sih kadang masih pakai gaya-gaya lama tuh, masih pakai yang tambak-tambak aja gitu. Itu kan capek juga begitu terus ya gitu kan, geser sana geser sini ya. Mungkin kalau mamanya stadionnya apa ya, tetap lebih tertib, steward apa ya ngejalanin tugasnya bener-bener gitu ya, misalnya ya nggak yang nyebrang itu bener-bener nggak boleh itu, mungkin anak masih pengen nonton aja gitu. Cuma sekarang kan udah bener-bener overload ya gitu, misalnya yang gue lihat itulah stewardnya nggak bisa ngontrol yang apa ya nyebrang
yang loncat-loncat, ngambilin core wheel juga kan kemampuan juga terbatas juga, korlap juga terbatas juga kan, juga ujung-ujungnya korlap ribut sama yang nyebrang kadang-kadang gitu kan, atau kalau ribut sama yang nyebrang. Nah ini kan perlu jadi formulanya nih gitu, yang gimana ya tribun yang nyaman dan aman itu benar-benar tercipta dulu gitu. Itu aja sih. Oke. Ya udah itu aja sih. Ada lagi nggak? Apa lagi gue juga, gue takutnya tadi malah jawabannya malah ini Kemana-mana? maksudnya iya pas lo lagi nanya gue nggak ngejawab pertanyaan lo, gue malah jawab malah yang lain gitu. Maksudnya kalau emang ada yang mau di review itu apa juga lo sampaikan tadi, takutnya ada yang belum dijawab gitu kan. Sudah cukup kok, sangat-sangat ngejawab. Oke teman-teman, udah 1 jam lebih nih obrolan gue bersama Jiva di hari ini. Iya, sorry ya ini jawabannya agak gimana soalnya masih ngantuk bos. Habis apaan seharian tadi gue masih pegel ini badannya. Seru nggak kemarin Pesan? Gue lanjut jadinya nih. Seru aja sih. Seru. Ya ketemu teman-teman lama ya. Ya kemarin gue bisa ketemu kayak Batak Oval gitu. Lama nih. Nah dulu salah satu yang bikin awal-awal kultur itu karena dulu gue bareng sama teman-teman TB yang lama ya, Batak, Smith, gitu. Mereka kan besarin kultur besarin kultur firm dan casual ya, kita besarin ultras bareng-bareng gitu. Terus pas sudah sini-sini kan batas hijrah jarang, mungkin sekarang udah sering nonton bola tapi kan komunikasinya kayak zaman dulu ya gitu. Ya kangen aja ketemu teman-teman lama gitu, teman-teman yang dulu ngerintis kultur di awal-awal tribun kita gitu kan, entah itu di 16 atau di Gawang gitu kan, gitu aja sih. Oke terakhir deh pertanyaan gua. Tadi lu belum ngejawab pertanyaan penjelasan lu terhadap ultras dan mania itu gimana? Penjelasan lu secara mudah. Secara mudah. Sebenarnya nggak ada yang harus dijelasin ya. Maksudnya gini, istilah ultras itu kan cuma istilah ya. Maksudnya ultras kalau di Inggris mungkin istilah firm, kalau di Argentina mungkin Bravas, kalau di Brazil mungkin namanya Torcida. Itu kan cuma istilah penyebutan untuk menyebut supporter yang fanatik militan gitu ya, garis keras gitu ya. Walaupun tapi kalau definisi realnya sebenarnya nggak ada gitu. Ya mungkin yang familiar istilah ultras gitu. Definisi ultras yang apa itu ultrasnya sebenarnya nggak ada. Maksudnya masing-masing tuh punya definisinya masing-masing. Misalnya Itali gitu, memang dari awal dari sana gitu, dia punya definisi sendiri gitu kan. Ultras Jerman dia punya definisinya sendiri gitu. Tapi dari atau ultras Balkan, ultras Serbia, ultras mana gitu kan, itu kan punya definisi sendiri. Kayak Itali dia punya istilah namanya ultras kodek gitu kan. Ultras kodek ini kan nggak dipakai oleh ultras yang lain gitu. Ultras kodek ini apa sih? Misalnya perjanjian tidak tertulis terkait pembubaran kelompok gitu kan. Bahkan misalnya kalau kelompok yang bendera di-stolen secara open fight misalnya, itu harus bubar yang kalah gitu kan, setelah dipajang gitu kan. Dan ini kesepakatan oleh semua kelompok. Atau spanduknya dibalik itu kan sih? Iya itu dibalik itu udah penghinaan tuh namanya. Oh iya. Ada misalnya contoh dulu Fossa de Leoni AC Milan gitu kan, dia terbesar tuh di Milan tuh. Sekarang kan Brigata Rossoneri sama Banditi apa sih itu di Milan. Nah si Fossa de Leoni ini kan Juventus yang punya tuh ultras namanya Viking Juve. Itu kan kalau kita ngomongnya outsider lah istilahnya gitu kan. Jadi mereka ini pendukung Juve yang dari Milan asalnya gitu. Nah mereka ini mau nonton Juve ke Turin, bendernya jatuh tuh di stasiun Milan gitu kan. Nah, supporter Milan mau away juga nih, abis itu mungkin jamnya beda kali ya. Nemu nih bender siapa? Oh bender si Viking nih. Diambil, dipasang, dipajang gitu kan, dibalikin. Tapi kan karena bukan diambil oleh hasil dari pertarungan terbuka, karena ketemu di jalan, ya harus bubar gitu kan. Dan bubar ini mau kata tuh koalisinya, kalau itu kan udah koalisi apa ya? Mau kata koalisinya, mau kata musuhnya, ya perjanjiannya adalah lo harus bubar karena lo sudah melanggar tadi ultras kodek tadi tuh. Walaupun ultras kodek ini bukan perjanjian ditulis ya, perjanjian tidak tertulis, tapi disepakati oleh semua gitu kan. Akhirnya bubar kan ya gitu. Udah besar istilahnya. Maksudnya kayak gini kan
mungkin pemahamannya beda nih. Di Jerman nggak menggunakan pemahaman yang itu, di mana di negara-negara Balkan tuh kayak Serbia, kayak Kroasia nggak pakai. Oh jadi setiap ultras di negara-negara lain punya ya sebenarnya punya itu sebenarnya masing-masing ya. Poinnya bahwa yang disebut dengan ultras atau apapun ya sebenarnya itu seputar fanatik aja, seputar militan. Die hard fans. Die hard fansnya. Mungkin ya kalau ultras mungkin punya ciri-cirinya akhirnya disepakati tadi gue bilang dia punya lebih mengedepankan kreativitas gitu kan, lebih mengedepankan bagaimana gue mendukung karena dia militan, bagaimana dia mendukung tim yang didukung secara maksimal selama 90 menit gitu kan, mau dia kalah mau dia menang, 90 menit dia nyanyi terus 90 menit. Nyanyi ini akhirnya didukung dengan koreografi kah, dengan perkusi kah gitu kan. Nah, itu sama semua gitu. Jadi kan jadi bagaimana supporter kan membedakan supporter dengan penonton adalah supporter itu kan diambil dari kata sport, ya kan? Mendukung. Berarti kan bagaimana cara gue mendukung kan gitu kan. Nah kalau kita namanya supporter ya berarti mendukungnya dengan tadi nyanyi 90 menit, tuh kan nyanyi 90 menit akhirnya ditambah dengan tadi alat musik ya, perkusi gitu dan lain untuk biar semakin menambah gairah suasana. Nah biar makin serem lagi tadi masang spanduk, pakai bendera, biar makin serem lagi dia pakai koreo, kan jadi ciri-cirinya akhirnya jadi ya itulah ciri-cirinya kan gitu. Tapi kan itu dipakai sama Jackmania gitu. Nah kalau manianya itu? Nah kan Mania cuma nama doang, ya kan? Maksud gue ini kan maniak, nama kelompok aja, iya kan? Iya kan dulu awalnya kan mungkin dulu ada Pusamania tahun 94, tapi kan kalau Pusamania itu kan bukan dianggap ya mereka mengklaim bahwa mereka lahir 94 ya gitu kan. Tapi kan era supporter kreatif itu kan ada tahun 96 saat lahirnya Aremania 96, baru ada Jackmania 97 gitu kan. Bedanya sama supporter sebelum 96 apa sih? Penonton paling ya? Iya kan dulu ada Viking misalnya 93 lahir tuh, ada tadi Pusamania, ada dulu mungkin Persija Fans Club gitu kan, dan lain-lain. Ya mereka nih cuma kayak fans club aja, datang ya nonton aja gitu, paling hore-hore gitu. Tapi kan Aremania kan mendobrak itu dengan tradisi tadi dia nyanyi 90 menit gitu kan dengan bendera, nasi, bendera kan itu kan. Nah, cet-cet kan, muka gitu. Iya, cet-cet muka. Ini kan ciri-ciri ultras sebenarnya. Ya kan? Okay. Nah, Aremania kan juga terinspirasi oleh kelompok-kelompok ultras yang ada sebelumnya kan di luar mungkin dulu ada Fighter Juve di Juve itu kan tahun 92 itu kan zaman-zamannya Beppe Rossi tuh, kapunya Juventus, kapunya La Curva Serie Juve paling terkenal gitu kan, sama Beppe Rossi gitu. Dia mimpin ini gitu kan, Korea. Dan kita kan dulu kan zaman-zaman dulu kan itu Serie A nonton bola Liga Italia doang kan, ya kan? Nah, gak ada Liga Inggris zaman dulu ya kan, itu nontonnya Bung Ryan Jaka Surya itu kan Liga Italia doang nontonnya. Nah, ya kan terinspirasi. Nah, lagu-lagunya diambil dari apa? Dari lagu-lagu pergerakan, ya kan? Lagu-lagu tentara, lagu-lagu agama, pokoknya apapun lagu digubah-gubah gitu kan. Nah, lagu-lagu musik-musik apa kan kayak gitu-gitu kan sama ya. Kan kita juga dulu gitu kan, lagu-lagu tentara dipakai ya kan, yang wah lo harus mati di tengah, itu kan lagu-lagu tentara kan, atau enggak lagunya marginal atau lagu-lagu pergerakan ya kan, apapun dipakai gitu kan. Lagu agama ya Widodo ngasih lagu kita tuh kan yang Ayo the Jack gitu kan, nah, kayak gitu-gitu kan. Nah, jadi kan tadi gue bilang kalau pemain ultras tuh, kalau pemahaman bahwa ultras itu harus main flare. Nah, tadi gue bilang Jackmania tahun 2000 pas juara udah main flare Pak, ya kan gitu. Atau misalnya main bendera, Jackmania zaman dulu main bendera nih, ya kan, bahkan dulu benderanya masalah gitu loh isinya. Ya kan zaman 40 sih. Berantem. Iya kan? Spanduk dia aja. Dulu Jackmania dikenal udah supporter spanduk Pak, ya kan, supporter banner. Nggak sebanding sama anggotanya. Main di mana aja sih banner Jackmania ya keliling tuh puter ya kan. Main dulu kan kayak gitu kan. Kemayoran dulu bikin spanduk Biankerot, taruh di tower lampu di GBK. Di GBK di Lebak Bulus. Jadi apa? Main bass drum. Jackmania punya tim perkusi Pak, ya kan dari zaman dulu. Jadi apa nih yang ngebedain antara ultras sama mania kalau gitu. Padahal ciri-ciri itu dipakai. Ciri-ciri supporter kreatif itu menggunakan cara-cara ultras, cara-cara ya kalau mau ngerti ultras ya dipakai semua gitu loh. Jadi apa yang ngebedain? Apakah harus hitam-hitam? Dia bilang enggak, gitu.
lo ketemu sama ultrasnya tadi gue bilang lo ketemu sama di Unity tuh ultrasnya Dortmund atau ultras Jerman manapun dia pakai atribut pakai baju warna sesuai warna Jersey-nya kelompoknya dia yang banyak kan gitu. Lo ketemu sama supporternya PSG pun masih pakai biru-biru gitu kan, misalnya ultrasnya ya kelompok ultrasnya ultras Haslan deh Galatasaray misalnya jadi dia tuh pakai baju merah kuning gitu kebanyakan, jadi ya lo pakai hitam silakan aja tapi nggak ada aturan bahwa gue harus hitam tuh nggak ada gitu loh maksudnya. Bro SP pakai warnanya silakan aja kan gitu, karena yang kita dukung tuh namanya ya kan? bukan warnanya tapi namanya. Nah warnanya identitas juga tapi kan namanya ini yang penting kalau gue gitu ya. Misalnya Persija selama Persijanya masih ada, Persija pernah pakai baju biru, Persija pernah pakai baju hitam, pernah pakai baju oranye, baju putih, baju ya udah kita pakai semua gitu. Ini namanya nggak berubah, jadi namanya berubah. Baru gue bingung tuh masih Persija yang dulu apa bukan yang gue harus dukung kan gitu. Kecuali memang sepakatan kita bahwa nama berubah tapi akarnya masih yang sama, itu mungkin beda gitu ya. Tapi kalau berubah dan sejarahnya berubah berarti kan udah beda tuh gitu aja sih. Ya itu sih maksud gue. Jadi apa yang beda nih? Makanya kalau gue bilang kalau lu menganggap Ultras sama Mania itu beda, lo ketemu sama temen-temennya Ultras Mania Gresik gitu loh. Karena waktu tahun 99 mereka dukung Petrokimia Gresik, mereka bikin nama Ultras Mania gitu. Udah Ultras Mania lah pakai, dua-duanya dipakai sama dia gitu. Jadi kan nggak ada nama ini ada kan gitu. Iya, jadi sama kayak ini aja, sama kayak misalnya kalau supporter di Itali Ultrasnya punya pakai nama Boys misalnya. Ya udah itu pakai nama aja gitu sebenarnya kan. Nggak bukan berarti Mania ini kan dulu kan cuma istilah aja gitu kan. Mania itu kan nunjukin apa sih gitu kan. Karena Aremania udah bikin nama Mania pakai Mania. Jadi karena lagi hype aja, tapi bukan hype jadi bikin kultur sendiri tuh yang enggak juga gitu maksud gue sih. Secara garis besar ya tetap sama roots-nya juga, semangatnya sama, ininya sama. Emang lu bikin Korea kasih duit gitu dari siapa kan? Duit dari pengurus pusat ya. Maksudnya Jack Mania masa tuh ini nih CNP nih CSP itu nama tempat Pak, bukan nama kelompok gitu ya kan gitu. Tetap aja tuh duitnya dari organisasi Jackmania kan gitu. Kalau punya Jackmania bikin Korea, Jackmania berarti apa? Kan semangat ultrasan gitu maksudnya. Ya jadi itu cuma istilah aja. Jadi nggak ada bedanya maksudnya, ya udah. Jadi nggak ada, jangan kita mendikotomikan sesuatu yang sebenarnya nggak ada bedanya gitu. Jangan kita sementara nilai-nilai itu nggak ada standarisasinya maksudnya gitu. Oke teman-teman, ini udah 1 jam 30 menit nih perbincangan obrolan dengan Bung Jiva, seru juga. Jadi gue nambah pengetahuan tentang supporter di Indonesia dan di luar. Udah gitu aja ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jack Mania.